Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat bergabung kembali di pengajian online Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ketiga. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi usia kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan pengajian ini sebagai salah satu faktor atau sebab kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam saat ini menunjukkan pukul 8:02. Insya Allah kita akan segera memulainya. Kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bergabung bersama dalam ngaji Riyadhus Shalihin bersama saya Ahmad Sahal Hasan. Pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua muqaddimah. Yang pertama muqaddimah dari saya tentang pentingnya kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan Al-Qur'anul Karim, di mana kita sebagai seorang muslim dan muslimah diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama kita yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, sekaligus juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah melalui bimbingan para ulama yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan metode di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah melalui Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam muqaddimah dua pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang pentingnya memahami hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita sampaikan juga tentang Al-Imam An-Nawawi, profilnya singkat. Kemudian juga tentang kitab karyanya yang kita bahas, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada pertemuan kedua
malam Ahad yang lalu kita sudah membahas muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pada isi kitabnya. Saya mohon izin untuk share. Inilah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab aslinya berbahasa Arab. Judul lengkapnya adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin artinya taman-taman orang-orang yang saleh. Min kalami Sayyidil Mursalin, di mana taman-taman itu berupa sabda baginda Rasulullah SAW, Sayyidil Mursalin, penghulu dan pemimpin para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengibaratkan kumpulan hadis yang beliau susun di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini seperti taman-taman yang dipenuhi oleh pohon dan bunga-bunga yang indah yang disenangi oleh orang-orang saleh, dan taman-taman ini atau bunga-bunga ini terdiri dari pohon dan bunga yang berasal dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pengajian ini saya menggunakan salah satu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nuzhah artinya adalah tamasya. Tamasya yang rileks, tamasya yang menyenangkan, yang dilakukan oleh al-muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau buku Riyadhus Shalihin adalah taman, maka syarahnya adalah nuzhah, aktivitas piknik ke taman itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kitab syarah Nuzhatul Muttaqin ini ditulis oleh 5 orang ulama kontemporer. Salah satunya adalah Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Kitab Nuzhatul Muttaqin ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 2 jilid. Silakan Bapak Ibu untuk mencarinya di toko buku atau toko online. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka isi kitab ini setelah beliau menyebutkan muqaddimahnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan basmalah, ya. Qala rahimahullahu taala wa tayyaba tharahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wa li jami'il muslimin. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bab al-ikhlas, bab tentang ikhlas, wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mali wal aqwal, dalam seluruh perbuatan dan ucapan, wal ahwal, dan juga dalam seluruh keadaan atau situasi dan kondisi, al barizati wal khafiyah, baik
amal atau ucapan itu barizah, nyata, ya, ditampakkan, diketahui oleh orang lain, wal khafiyah, atau amal atau ucapan atau keadaan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari judul bab ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerka dan membayangkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan, pertama adalah ikhlas, kemudian secara umum bagaimana menghadirkan niat dalam setiap amal dan ucapan kita, baik amal dan ucapan yang lahir maupun yang batin, agar ucapan dan perbuatan kita yang baik ini tentunya minimal yang mubah, yang boleh halal, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan nilai kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian seluruh amal dan perbuatan kita bernilai ibadah. Ya, karena ibadahlah yang merupakan tujuan dari penciptaan jin dan manusia, sebagaimana sudah dijelaskan oleh beliau di dalam muqaddimahnya. Di dalam muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi juga telah menyebutkan bahwa beliau biasanya memulai satu bab dengan mencuplik atau mengutip beberapa ayat Al-Quran. Begitu pula di dalam awal kitabnya ini, beliau mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Surah Ali Imran ayat 29. Al-Imam An-Nawawi mengutip 3 ayat. Yang pertama di surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, dan tidaklah, yang artinya dan tidaklah mereka diperintahkan, wa ma umiru, dan tidaklah mereka manusia dan jin diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ad-din, ya, ketundukan. Ad-din di sini maknanya adalah ketundukan dan ketaatan, lahu, hanya kepada Allah. Artinya tidak ada unsur paksaan. Ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi oleh al-ikhlas, kerelaan, kemurnian, ketundukan yang murni, bukan karena paksaan orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Hunafa'a, ya, dengan berlaku lurus, bertauhid, tidak syirik, ya, meninggalkan perbuatan syirik. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, atau itulah agama yang merupakan umat yang lurus, agama dari umat yang lurus, yang menegakkan kebenaran. Itulah Islam. Kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ayat ini tentang berkurban atau menyembelih hewan kurban untuk ibadah, ya. Baik dalam konteks Idul Adha maupun dalam konteks haji, di mana disembelih hewan kurban di tanah haram. Kata Allah, "Lan yanalallaha luhumuha." Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya. Wala dima'uha, tidak juga darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah, artinya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kurban itu adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Dan salah satu aspek ketakwaan adalah aspek keikhlasan di dalam hati. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan wahai Rasul, in tukhfu ma fi sudurikum. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan dengan ekspresi perbuatan atau perkataan, sama saja bagi Allah. Ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Jamaah sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah redaksi dari syarahnya, yaitu dari kitab Nuzhatul Muttaqin Al-Ikhlas, ya. Bab ini adalah bab ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, al-ikhlas. Ikhlas secara bahasa dia merupakan masdar, ya, bentuk infinitif dari kata kerja akhlasa. Ya. Akhlasa artinya dia memurnikan, ya. Dia memurnikan sesuatu. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab misalnya madu murni disebut dengan al-asalul khalis, ya. Madu yang murni, ya. Proses memurnikan sesuatu disebut ikhlas, ya. Wa huwa min 'amalil qalbi alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairuh. Ya. Ikhlas maknanya adalah amal qalb, dia termasuk amal hati, ya, perbuatan hati. Alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala, yang dengan amal kita itu, di dalam hati kita, kita hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ridhonya maupun balasan darinya, ya, janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ghairuhu, tidak yang lain, tidak dari selain Allah kita mengharapkan. Inilah makna ikhlas, ya, memurnikan harapan hanya sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa syartun liqabulil a'mal, ya, dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal, ya, syarat diterimanya amal. Lianna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kecuali yang murni hanya karena Allah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan darinya. Kemudian hunafa, ya, hunafa, kata hunafa ini bentuk jamak, ya, bentuk plural. Tunggalnya atau mufradnya adalah hanif. Makna hunafa adalah ay ma'ilina 'anil adyanil batilati ila dinil Islam. Hunafa artinya condong, ya, kepada Islam, ya, menjauh dari segala bentuk keyakinan yang batil, ya, agama yang batil, dan hanya condong kepada dinil Islam, agama Islam. Dan hanif merupakan salah satu gelar atau julukan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim.
hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu hanif, artinya jauh dari perbuatan syirik. Ya, beliau bertauhid, muslima, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika dinul qayyimah, ay dinul millatil mustaqimah, ya. Yaitu itulah agama yang lurus, yaitu ajaran yang lurus, au din al-ummatil qayyimati bil haq, atau agama umat yang menegakkan kebenaran. Ya. Kemudian di surat Al-Hajj, ya, yang tadi sudah kita bacakan, Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha." Ya, ai lan yasila ilaih, bahwa tidak sampai kepada Allah daging kurban itu. Wa huwa ta'birun majaziyun 'anil qabul, ya. Ini adalah ungkapan kiasan tentang penerimaan. Jadi yang diterima oleh Allah bukanlah daging, bukan pula darahnya. Wa fil ayati raddun lima kana yaf'aluhu ahlul jahiliyati min taltikhil baitil harami bidima'il budni. Ya. Di dalam ayat ini, surat Al-Hajj ayat 37, terdapat bantahan, ya, atau sanggahan terhadap perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, musyrikin Arab jahiliyah, yang mereka ketika menyembelih hewan kurban itu lalu darahnya dibaluri atau dipeperi di dinding Ka'bah. Nah, Allah menolak amal mereka itu, bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya, bukan pula dagingnya. Sehingga apa yang kalian lakukan dengan membaluri dinding Ka'bah dengan darah hewan kurban itu tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dinilai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kalian yang ada di dalam hati kalian. Ya, ketika kalian berkurban, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah menyebutkan 3 ayat Al-Quranul Karim, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis pertama dari kitabnya Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab syarahnya, yaitu Nuzhatul Muttaqin, biasanya ditulis angka. Ya, ada 2 angka ditulis. Ya, angka seperti di hadis pertama ini 1, kemudian ada garis miring, atau sebagian cetakan menulisnya dengan garis di bawah, lalu di bawahnya ada 1 garis miring 1. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hadis pertama, dan secara hadis 1 pada bab ini sekaligus hadis pertama dalam kitab ini. Oleh karena itu nanti misalnya di dalam bab kedua, ya, kita akan mendapati mungkin ada tulisan 2 garis miring 19 misalnya. Itu artinya apa? 2 artinya apa? Ini hadis kedua di bab itu, dan hadis ke-19 kalau dihitung dari awal hadis dari kitab tersebut. Jadi 2 garis miring 19, yaitu ini adalah hadis kedua di bab ini, sekaligus hadis ke-9 dihitung dari sejak awal kitab. Hadis ke-19 dari sejak awal kitab. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, membeli atau memiliki kitabnya, seperti itu maksudnya, ya. Wa an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan keterangan atau sanad dari sahabat Umar, nasab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
sekaligus juga gelar-gelar beliau. Dan dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah salah satu gelar Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau adalah pemimpin kaum mukminin, ya, di mana beliau merupakan khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Dari pemimpin orang beriman atau Amirul Mukminin, Abi Hafsin. Abu Hafs ini adalah kunyah. Di dalam bahasa Arab ini namanya kunyah. Apa itu kunyah? Yaitu panggilan atau sebutan untuk seseorang yang menggunakan kata depannya dari abu atau abi, ya, atau ummu atau ummi atau ibnu, ya. Jadi kalau seorang laki-laki dewasa, biasanya laki-laki dewasa itu diberi gelar dengan abu. Kalau depannya ada abu, maka namanya kunyah. Nah, selanjutnya itu biasanya adalah nama anak. Biasanya nama anak pertama. Nah, dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, mempunyai putri yang namanya Hafsah, ya, yang merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab mendapat kunyah Abu Hafsin, ya, Abu Hafs. Kalau seorang perempuan, ya, misalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki kunyah Ummu Abdillah. Meskipun Ibunda Aisyah tidak punya anak, tetapi beliau menganggap salah satu keponakannya yaitu Abdullah, ya, putra dari Asma bintu Abu Bakar, ya, sebagai kunyahnya, ya, sehingga Ibunda Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah. Atau Ibnu Abbas misalnya dengan Ibnu, putra dari Abbas. Ini kunyah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Ya, kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan nasab. Ya, ini kelebihan para sahabat, para ulama, ya, pada umumnya mereka menghafal nasab keturunan mereka, ya. Jadi Umar bin Khattab ini bin Nufail. Umar putra dari Al-Khattab, putra dari Nufail, putra dari Abdul Uzza, putra dari Riyah, putra dari Abdullah, putra dari Qurt, putra dari Razah, putra dari Adi, putra dari Ka'ab. Nah, Ka'ab ini nenek moyang yang bertemu beririsan antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab bertemu nasabnya pada kakek mereka berdua yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ya, Umar bin Khattab berkata, ya, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketika beliau bersabda. Apa sabda beliau? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat-niatnya. Sesungguhnya amal-amal itu amat bergantung kepada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanyalah mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah
menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, semata-mata karena dunia yang ingin dia peroleh, kepentingan dunia yang ingin dia peroleh, aw imra'atin yankihuha, atau karena motivasi ingin menikahi seorang perempuan, dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena perempuan yang dia cintai hijrah ya ke Mekah ke Madinah, ya, semata-mata hijrahnya karena itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya juga seperti apa yang dia tuju. Ya. Kemudian Imam Nawawi menambahkan muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini muttafaq ala sihhatihi, disepakati kesahihannya. Yaitu di mana hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya juga. Oleh karena itu beliau mengatakan rawahu imama al-muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, dua pemimpin besar ulama ahli hadis. Yaitu yang pertama Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Bukhari ya. Abu Abdillah. Nama Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail. Nah ini jarang yang tahu ya, kecuali mungkin mereka yang terpelajar atau yang menekuni hadis yang tahu nama asli Al-Imam Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bapaknya Ismail, kakeknya ya Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah, putra dari Al-Mughirah. Mughirah sendiri ibni Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi Imam Bukhari ini salah satu di antara kakeknya adalah Al-Mughirah. Ya. Nah, Al-Mughirah ini dialah yang masuk Islam, ya, masuk Islam di tangan atau melalui pembesar dari kota Bukhara atau daerah Bukhara. Di sini mohon maaf kita loncat sejenak. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullah ta'ala ini salah satu kakeknya itu yang bernama Al-Mughirah ini aslama ala yaday Yaman Al-Bukhari wali Bukhara, bahwa Al-Mughirah ya, salah satu kakek beliau masuk Islam ya di tangan seseorang yang bernama Yaman. Beliau ini wali Bukhara ya, penguasa Bukhara, daerah Bukhara, sehingga Al-Mughirah ini kemudian ya berwala kepada Yaman. Ya wala artinya memberikan loyalitasnya, pengabdiannya kepada Yaman Al-Bukhari ini, sehingga sedangkan Yaman ini orang Arab ya, orang Arab yang kabilahnya adalah kabilah Al-Ju'fi. Nah, karena Al-Mughirah ini berwala kepada Yaman Al-Ju'fi, maka dia pun mendapatkan fam Al-Ju'fi, ya, Al-Ju'fi. Ya, Al-Bukhari. Nah, seperti itu. Padahal Al-Imam Al-Bukhari sendiri menurut para ahli sejarah di antaranya Ibnu Asakir, beliau bukanlah orang Arab. Jadi ayah beliau, salah satu kakek beliau yaitu ayahnya Mughirah yang bernama Bardizbah. Bardizbah, kita kembali ke tadi. Ya, Bardizbah ini seorang Persia. Asalnya berasal dari Persia. Dan Bardizbah ini beragama Majusi dan meninggal dalam keadaan beragama Majusi. Putranya lah yaitu Al-Mughirah yang kemudian masuk Islam. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama hadis yang berasal dari bukan Arab. Ya. Jadi beliau berasal dari Persia. Ya. Tapi salah satu kakek beliau yaitu Al-Mughirah ya berwala ya memberikan pengabdiannya, loyalitasnya kepada wali Bukhara yang bernama
Yaman al-Bukhari. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Yaitu Abul Husain. Ya, Abul Husain. Ini adalah kunyah ya, karena menggunakan Abu. Abul Husain, namanya siapa? Namanya Muslim ya, sama ya. Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, beliau ini Muslim ini orang Arab asli ya. Dari kabilah Qushair ya. Sehingga disebut Qushairi. An-Naisaburi, Naisabur ini nama daerah tempat tinggal beliau. Radhiyallahu anhuma. Ya, di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebut Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Imam Bukhari dan Muslim dengan istilah radhiyallahu anhuma. Jadi boleh menurut para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi memberi gelar kepada selain sahabat, bukan gelar sebetulnya tapi doa ya. Memberi doa kepada selain sahabat Rasul dengan ungkapan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Meridhai yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Radhiyallahu anhuma fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh keduanya, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, fi sahihaihima, di dalam kitab sahih mereka berdua. Alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Kata Imam Nawawi, kedua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah asahhul kutubil musannafah. Ya, kitab yang paling valid, yang paling sahih, yang ditulis oleh manusia. Jadi di antara kitab yang disusun oleh manusia manapun, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini kitab yang paling sahih, paling valid, otentifikasinya. Kenapa? Karena dia berisi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan validasi yang sangat teliti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi dalam syarah Riyadhus Shalihin yaitu Nuzhatul Muttaqin, pensyarah menyebutkan, menambahkan keterangan al-haditsu, hadis ini ya, hadis niat ini rawahul Bukhari fi bad'il wahyi ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kumpulan hadis tentang permulaan wahyu ya. Wa fil iman, dan juga dalam kumpulan hadis yang bertemakan tentang al-iman ya. Pada bab majaa annal a'mala binniyah wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa ya, bab tentang bahwa amal itu harus dengan niat ya, juga bab hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, dan bab tentang bahwa pahala seseorang itu dalam beramal tergantung niatnya. Wa fil itqi wa ghairiha, dan juga di dalam kumpulan hadis tentang itiq ya, memerdekakan budak dan lainnya. Sedangkan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya fil imarah, dalam kumpulan hadis tentang imarah, kepemimpinan, pada bab innamal a'malu binniyat. Kemudian pensyarah juga menyebutkan tentang beberapa makna kata ya, beberapa makna kata yang perlu kita perhatikan adalah makna dari niat itu sendiri ya. Niat secara bahasa, wahiyya fil lughah, secara bahasa niat itu maknanya adalah al-qasdu ya, menunjukkan sesuatu ya, atau memaksudkan sesuatu ya, dengan amal kita. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Itulah niat. Wa fi syar'i, di dalam pengertian syariat, pengertian ulama syariat ya, niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menunjukkan ya, sesuatu ya, atau memaksudkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang maksud ini ya seiring ya, sejalan waktunya, bersamaan waktunya dengan perbuatannya. Misalnya
niat sholat itu harus seiring dengan waktu sholat atau awal waktu sholat. Oleh karena itu, ya para ulama fikih misalnya terutama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita sholat niatnya itu adalah pada saat takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram. Kenapa? Karena awal sholat adalah takbiratul ihram dan niat itu harus bersamaan atau seiring dengan takbiratul ihram. Jadi saat kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan kita, maka saat itulah saat kita memulai Allah, kita menghadirkan niat. Ya. Misalnya sholat zuhur atau sholat asar, saya niat sholat asar ya wajib fardu ya di dalam hati. Nah, bukankah mungkin ada pertanyaan, bukankah kita kalau ke masjid itu sudah niat? Betul ya. Tetapi sebetulnya dia belum disebut niat dalam pengertian syariat karena niat dalam pengertian syariat itu harus sejalan dengan awal perbuatan. Nah, jadi itu baru keinginan atau azam ya. Kalau dia belum masuk kepada perbuatan, dia baru azam. Nah, silakan ya ketika kita ingin ke masjid kita sudah memasang azam, ingin sholat isya misalnya berjamaah. Namun hendaknya azam itu terus ada saat sampai kita takbiratul ihram ya, seperti itu. Oleh karena itu sebagian ulama ya diantaranya ulama mazhab Syafi'i ya membolehkan ya, menganjurkan untuk melafalkan niat. Karena bisa jadi seseorang ketika di rumahnya ingin sholat isya misalnya, kemudian berjalan, lalu di masjid mungkin dia ngobrol ya, setelah azan, setelah dia sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, dia ngobrol dengan teman sebelahnya bisa jadi ya, bahkan mungkin sampai Bilal qomat ya iqamah niat untuk sholat isya itu hilang, lalai ya. Maka untuk mengingatkan ya, bahwa niat itu harus dipasang lagi saat takbiratul ihram, maka boleh dibantu dengan melafalkan ya, melafalkan. Ya, tetapi itu tidak wajib. Wa fi syar'i qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi ya. Sedangkan al-hijrah maknanya adalah secara bahasa at-tark ya, meninggalkan ya. Wa syar'an ya, secara syariat hijrah adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Meninggalkan lingkungan kekufuran, lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih Islami. Khaufal fitnah, karena takut terhadap fitnah kekafiran atau fitnah kemaksiatan. Jadi hijrah secara fisik adalah berpindah dari lingkungan yang baik kepada dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik dalam rangka menjaga iman. Ya, dalam rangka menjaga iman. Dan di dalam sejarah Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, sampai Makkah kemudian kembali menjadi lingkungan yang Islami dengan Fathu Makkah. Ya. Nah, setelah Fathu Makkah tidak lagi wajib hijrah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya ya, terakhir hadis ini ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada seseorang yang ingin menikah dengan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Ya, perempuan ini punya kunyah, panggilannya adalah Ummu Qais. Ya, Ummu Qais. Ummu Qais ini abad an tatazawwajahu, menolak untuk menikah dengan laki-laki ini, ya, kecuali kalau yang bersangkutan mau hijrah. Ya. Maka si Ummu Qais ini hijrah, lalu laki-laki ini pun hijrah karena calonnya hijrah. Fahajara fatazawwajaha.
Hijrah lalu menikahlah mereka berdua. Fakunna nusammihi muhajira Ummu Qais. Maka orang ini kemudian dikenal dengan muhajirnya Ummi Qais. Ini kemudian Rasulullah SAW menyindir orang ini yang hijrahnya semata-mata karena perempuan, ya, dalam salah satu potongan hadis ini, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, siapa yang hijrahnya semata-mata karena dunia, motivasi dunia, atau karena ada perempuan yang ingin dinikahinya, maka ya nilai hijrahnya ya tidak dapat di sisi Allah. Ya, dia dapat perempuan itu. Ya. Tetapi kalau dia niatnya karena Allah dan Rasul, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menikah, nah itu namanya bonus, tidak mengapa, ya. Tapi kalau niat utamanya adalah semata-mata karena perempuan atau karena kepentingan duniawi yang lain, itulah yang diperoleh, sementara balasan di sisi Allah di akhirat nanti dia tidak dapat. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya dipersilahkan bila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, sudah kami buka untuk di unmute. Bagi yang ingin unmute sendiri dipersilakan, sudah bisa bertanya langsung, dan alangkah baiknya juga kalau videonya dihidupkan bagi yang bertanya langsung. Tidak juga tidak apa-apa, atau bisa juga melalui chat, ya. Dipersilahkan. Kita lihat chat, ya. Mungkin sudah ada yang bertanya. Dari Pak Andi P, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan kembali. 1, bagaimana kita mengetahui bahwa kita melakukan satu amalan dengan ikhlas? 2, bagaimana kalau kita tidak jadi beramal karena merasa ada ketidakikhlasan di sana? Baik. Untuk mengetahui bahwa kita melakukan suatu amalan dengan ikhlas, ya, tentunya yang harus kita cek adalah hati kita. Apa motif kita melakukan amal? Kalau motivasi kita adalah, ya, ini harus jujur di dalam hati, ya, memang. Kita baru bisa mengetahui ketika kita bisa jujur menilai hati kita. Saat kita melakukan amal, ya, di awal atau di tengah amal, apa yang kita inginkan? Kalau yang kita inginkan adalah karunia dari Allah, jadi semua yang dari Allah itu hak sah, ya, ridho Allah, ya, surga Allah, atau takut masuk neraka, atau mengharapkan janji Allah yang lain. Intinya adalah yang kita harapkan dari Allah, maka itu ikhlas. Misalnya kita berwudu semata-mata kita harapkan, ya Allah, saya ingin berwudu, ingin mengharapkan rahmatmu, ridhamu, pahala darimu. Kemudian mungkin ada mungkin sedikit tambahan, yaitu ya sekalian ngadem lah, ya. Mungkin di panas terik, ya, di siang-siang berwudu supaya adem. Kata para ulama, menginginkan mendinginkan badan dengan berwudu ini tidak merusak keikhlasan. Boleh. Ya. Ini bonus. Asal niat utamanya adalah karunia dari Allah, ya, ridho Allah atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang kita inginkan dalam ibadah atau dalam amal itu adalah pujian orang lain, ya, nama besar, nama tenar, popularitas, ya, yang merupakan hal-hal yang berasal dari manusia. Pujian, ya, terkenal, itu kan dari manusia. Maka ini merusak keikhlasan. Amal kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menilai diri kita,
ya, menilai hati kita. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita tidak jadi beramal karena merasa ada ketidakikhlasan di sana? Ya, para ulama mengatakan jangan sampai kita juga meninggalkan amal. Ya. Yang harus kita lakukan adalah beramallah sambil berusaha untuk ikhlas, untuk menghilangkan ketidakikhlasan itu. Kan ini baru kekhawatiran atau ada terbersit. Nah, jangan kemudian tidak jadi beramal, tapi boleh menunda amal. Saya tunda dulu lah, mungkin 5 menit, 10 menit ini harus menata hati saya dulu. Boleh. Tapi menunda dalam pengertian akhirnya tidak jadi sama sekali beramal, ini juga jangan. Ya. Karena keikhlasan itu bisa diupayakan. Hati itu bisa diperbaiki motifnya. Dan kata para ulama, selama ada pertarungan di dalam hati kita, ya, ada keinginan hawa nafsu yang tidak ikhlas, tapi kemudian rohani keimanan kita melawannya dengan berusaha ikhlas, itu insya Allah juga mendapatkan penilaian di sisi Allah. Lalu lakukan amal. Meskipun sepanjang amal mungkin terjadi pertarungan di dalam hati kita, tidak mengapa. Jadi jangan tinggalkan amal. Berusahalah ikhlas, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan agar diikhlaskan amal kita. Baik, kemudian tips bisa konsisten beramal dengan ikhlas. Ya, ada cukup banyak ya, tetapi paling tidak yang pertama, yang paling mujarab adalah hadirkan di dalam hati kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi zikrullah, mengingat Allah dalam arti menghadirkan di dalam hati kita kebesaran dan keagungan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muhitun, ya, bima ya'maluna muhit, mengetahui apa yang kita kerjakan. Bahkan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, kita hadirkan makna ayat tadi yang juga dicuplik oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia hati kita. Hadirkan itu, insyaallah ini akan memperkuat keikhlasan. Yang kedua adalah dengan sering bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang ikhlas, ya. Orang-orang yang kita anggap menurut penilaian kita amalnya ikhlas, ya. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang suka pamer, ya, suka ria. Karena penyakit itu biasanya menular. Ya, penyakit itu biasanya menular. Silakan bergaul dengan siapa saja, tapi berteman dekat itu hindari dengan orang-orang yang bisa merusak ibadah dan akhlak kita. Ya, kemudian yang ketiga, bacalah sejarah, ya, biografi para ulama, para sahabat Rasul yang, ya, bagaimana mereka ikhlas di dalam amalnya, melatih diri mereka untuk ikhlas. Saya pikir 3 itu bisa kita lakukan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana menjaga niat kita untuk selalu istiqomah dalam iman atau dalam dakwah? Ya, istiqomah ini harus diusahakan dan harus diminta. Jadi harus salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas iman, di atas perjuangan membela kebenaran. Ya. Juga di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan doa kepada kita di awal-awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah dia. Sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Ya, wahab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Adapun usahanya ya mirip dengan yang tadi. Jadi pelajari terus agama kita, perdalam terus iman dan Islam kita, ya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Intinya adalah ngaji terus ya. Karena dengan ngaji insya Allah iman kita bertambah sedikit demi sedikit, dan pertambahan iman itu maknanya adalah bertambahnya keagungan Allah hadir di dalam hati kita ya. Kemudian bergaulah dengan orang-orang soleh ya, karena dengan bergaul dengan orang-orang soleh akrab ya, menjadikan mereka teman akrab, insya Allah kita akan tertular kesolehan mereka ya. Lalu lakukanlah amal-amal rahasia. Jadi salah satu yang juga meningkatkan keikhlasan adalah lakukan amal-amal gacoan tapi sifatnya rahasia. Tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Nah ini insya Allah bisa memperkuat konsistensi keistiqomahan kita baik dalam iman maupun di dalam keikhlasan. Iya, cukup banyak ini ternyata pertanyaan di chat. Tidak apa, mudah-mudahan sempat kita baca dan kita jawab. Bagaimana amalan orang yang sering kita lihat di medsos? Nah ini terkait dengan amalan orang lain. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai orang lain. Jadi ketika kita ngaji tentang ikhlas, ngaji tentang apa itu riya, ngaji tentang ujub, ya, tentang sombong, dan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah hati, tujuannya bukan untuk menilai orang lain. Tapi tujuannya adalah untuk menilai diri kita. Adapun orang lain, sikap dasar kita yang diajarkan oleh agama kita, Al-Quran dan hadis adalah husnudzan, berprasangka baik kepada orang lain. Sebab apalagi ikhlas ya, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin yang bersangkutan. Ya. Sehingga publikasi satu amal tidak selalu identik dengan riya atau tidak ikhlas. Ya, karena Al-Quran misalnya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, in tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kalian menampakkan, ya, artinya memperlihatkan sedekah kalian, fani'immahi, itu baik selama ikhlas. Ya. Jadi orang menampakkan atau memperlihatkan sedekah amal belum tentu tidak ikhlas, karena Allah mengatakan qul in tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, fakir, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, mempublikasikan atau menjadikan amalnya sebagai status di Facebook, tidak usah kita nilai, oh enggak ikhlas ini, enggak ya. Ya, kita husnuzan saja dia bermaksud baik, ingin jadi inspirator ya, menginspirasi yang lain. Itu saja. Ya. Kemudian Ustadz, saat kita melakukan satu amalan, misalnya mandi, apakah harus dijelaskan mandi yang kita lakukan adalah mandi wajib? Kalau kita dalam keadaan junub, ya, habis berhubungan suami istri misalnya, atau seorang perempuan habis selesai darah haidnya berhenti, maka dia wajib mandi. Maka di dalam mandi itu harus disebutkan di dalam hati bahwa ini mandi wajib. Saya mandi untuk mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadatsil asghar kalau dalam bahasa Arabnya. Saya berniat ightisal, mandi untuk li raf'il hadatsil akbar, mengangkat hadas besar.
Tapi kalau kita mandi biasa, bukan karena junub, bukan karena selesai haid, atau bukan karena habis melahirkan, ya, yang merupakan hadas besar, ya, misalnya mandi biasa saja untuk sholat Jumat, atau untuk sholat Id, atau untuk sholat apapun, membersihkan diri, maka hadirkan juga niat mandi karena Allah. Mandinya sunnah saja, tidak perlu, kalau tidak disebutkan wajib atau sunnah tidak mengapa. Tapi kalau mandi wajib harus dihadirkan. Harus dihadirkan. Ya, bahwa ini mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Yang berikutnya, ibadah ghairu mahdhah, ya, ibadah yang bukan ibadah ritual, ya. Apakah niat harus selalu dinyatakan sebelum melakukan? Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang mahdhah. Mahdhah itu artinya apa? Yang murni merupakan ritual. Jadi seperti misalnya baca Quran. Baca Quran itu ya dia murni ritual, ya. Ibadah mahdhah. Maka tidak memerlukan niat khusus agar mendapatkan nilai ibadah ritual, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang bukan ibadah mahdhah, misalnya apa? Mandi tadi, ya. Mandi ini kan dia bisa dua kemungkinannya. Ibadah atau sekedar kebiasaan saja, adat, rutinitas. Maka kalau kita tidak meniatkan di dalam hati kita bahwa saya mandi karena Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka mandi kita tidak bernilai, ya, biasa saja. Justru kalau dia bukan ibadah mahdhah, dia supaya mendapat nilai ibadah harus ada niat. Seperti makan. Makan ini dia perbuatan mubah. Mubah itu artinya tidak berpahala, tidak juga berdosa. Tetapi kalau kita ingin makan kita berpahala, maka saat makan, ya, di awal itu, ya, mungkin menjelang suapan pertama, hadirkan niat di dalam hati kita bahwa saya makan supaya saya bisa sehat. Kalau saya sehat, saya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka makan kita berpahala. Nah, inilah enaknya jadi hamba Allah, ya, muslim, hamba Allah, karena semua aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Ya, dan kata kuncinya adalah niat. Hadirkan niat. Makanya di judul bab ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa ihdharun niyati. Hadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil bariza wal khafiyah. Hadirkan niat dalam segenap amal kita, ucapan kita, dan bahkan seluruh keadaan kita, baik yang lahir maupun yang batin, agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan, misal berjualan dengan tambahan infak saat membayar, sementara si pembeli belum tahu sebelumnya, kesepakatan yang spontan untuk beramal, berinfak. Iya, jadi yang seperti ini insya Allah walaupun tidak menghadirkan niat, karena memang ini adalah kebaikan, ya, kebaikan murni, ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya adat, ya, karena ada manfaatnya yang diberikan kepada orang lain. Ya, seandainya tidak dihadirkan niat tetap berpahala karena mengandung manfaat kalau infak, ya. Tetapi menghadirkan niat jauh lebih baik. Ya, menghadirkan niat jauh lebih baik, ya, karena itu akan memperkuat, ya, nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menguatkan hati kita. Ya. Ya, berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tentang ikhlas selain niat dan motivasi amal, kadang-kadang awal ikhlas, amal sampai akhir ikhlas, ya, menolong seseorang. Pas sudah lama ada satu masalah menyebabkan ikhlasan yang pernah dulu terjalin ada penyesalan. Nah, kita harus membedakan antara ikhlas dengan rela, ya. Ini ada perbedaan.
Ikhlas itu beramal semata-mata mengharap sesuatu dari Allah saja. Tidak ada harapan selain Allah. Ya. Tidak berharap dari manusia. Sedangkan rela itu atau ridho dalam bahasa Arab itu adalah pelongnya hati. Ya. Nah, kalau yang dimaksud adalah ikhlas, ya, maka selama kita tidak mengungkit-ungkit amal kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka insya Allah tidak merusak keikhlasan. Karena ikhlas itu dituntut saat sebelum beramal, menjelang beramal, saat beramal, dan sesudah beramal. Sesudah beramal, kenapa tetap perlu dijaga keikhlasan? Yaitu dengan cara tidak mengungkit-ungkitnya. Karena mengungkit-ungkit jasa kita kepada seseorang, itu bisa membatalkan. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, aman, ya, ikhlas insya Allah. Nah, mungkin yang dimaksud adalah rela. Jadi mungkin karena dengan seorang itu sudah kita bantu, tetapi mungkin dia membalas dengan keburukan, ya. Air susu dibalas dengan air tuba misalnya, ya. Sehingga kemudian kita kehilangan kerelaan seolah-olah saya kok jadi nggak rela, ya, atau enggak. Nah, ini kalau yang dimaksud adalah kerelaan itu mudah-mudahan tidak merusak keikhlasan, tetapi ini seperti kapok, ya, kapok membantu lagi atau kapok berbuat baik lagi kepada yang bersangkutan, ini jangan, ya, jangan. Jadi justru ujian bagi kita adalah tetap berbuat baik kepada orang yang bisa jadi dia berbuat buruk kepada kita. Karena memang ini tingkatan yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan, atau balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Maka kalau kita bisa melakukan itu, maka orang yang tadinya bermasalah dengan kita, bahkan memusuhi kita, bisa sadar dia, ya, menjadi sahabat karib. Ya. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap, ya, memberikan bantuan kepada salah seorang yang terlibat memfitnah putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan fitnahan selingkuh, ya, berselingkuh. Ya. Beberapa orang yang oleh Abu Bakar dibantu kehidupannya, tapi kemudian mereka terlibat dalam penyebaran fitnah kepada Aisyah. Sempat Abu Bakar berniat ingin menghentikan bantuan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Tidakkah engkau menginginkan Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar tidak jadi memutus bantuannya. Beliau tetap membantu orang-orang itu. Nah, ini orang sekelas Abu Bakar ini memang yang bisa seperti itu. Tetapi kita berusaha, ya, paling tidak sebagian dari akhlak terpuji ini kita berusaha lakukan. Sekarang jam 9:11, masih ada 61 orang yang bertahan, cukup banyak. Saya lanjutkan. Rupanya pertanyaan dari chat banyak, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Misalkan kita pinjam uang kepada saudara, tapi kita menjanjikan tambahan di saat pelunasan, apakah termasuk riba? Ya, kalau tambahan itu merupakan bagian dari akad atau syarat berupa janji, maka dia termasuk riba. Jadi tidak boleh itu, karena di dalam Islam menghutangkan, ya, hutang, memberi pinjaman itu adalah akad yang klasifikasinya adalah akad tabarru', akad sosial. Meminjamkan uang, ya, bukanlah akad
untuk mencari keuntungan. Dia akad sosial. Oleh karena itu tidak boleh meminjamkan uang atau meminjam uang dengan syarat atau janji pengembalian lebih. Ya. Dalam kaidahnya dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Semua pinjaman yang membawa kelebihan manfaat yang disyaratkan ya dalam akad ya, janji, ya, komitmen, maka itu adalah riba. Tetapi kalau tanpa ada syarat, tanpa ada janji sebagai tanda terima kasih, mungkin yang meminjam lalu ngasih lebih, itu boleh dengan syarat nggak rutin, nggak jadi kebiasaan. Dan yang krediturnya yang meminjamkan bukan orang yang terkenal ya pelaku riba. Ada mungkin secara lisan tidak diucapkan, tapi dengan isyarat mata misalnya, nih saya pinjamkan 1 juta ya. Tapi ingat ya, matanya kedip-kedip gitu. Maksudnya adalah balikinnya lebih ya. Walaupun nggak ngomong, itu riba ya. Apalagi yang bersangkutan terkenal sebagai pengambil riba ya. Itu tidak boleh. Bagaimana mengatur hati dan pikiran agar tidak stres saat sedang sakit biar nggak mikir bermacam-macam yang bikin takut? Ya, serahkan urusan kita setelah kita berusaha kepada Allah. Hadirkan terus nama Allah, asma Allah, zikrullah, baca Al-Quran, ya, perbanyak zikir pagi dan petang, ya, kemudian perbanyak doa. Jadi untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif, kita harus menyibukkan diri kita. Tapi menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa melupakan pikiran negatif, ya, bukan malah menyibukkan diri kita dengan perbuatan yang menambah atau memperbesar pikiran negatif. Ya, salah satunya dengan sholat, perbanyak sholat sunnah, sholat duha, ya, sholat malam, baca Al-Quran, ya, zikir yang kita bisa. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bisa kita rangkai ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita perbanyak. Insya Allah dengan zikir hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sambil terus kita berdoa mohon kesembuhan dari sakit kita, dan juga menjadi kewajiban orang-orang sekelilingnya untuk ya memperbesar jiwa, ya, optimis dan seterusnya. Nah, seandainya misalnya dokter memvonis vonis ini kelihatannya susah untuk sembuh, bahkan mungkin divonis usia tidak panjang lagi misalnya ya. Lalu kita tahu vonis dokter itu, maka berdoalah dengan doa misalnya, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Ya Allah, seandainya kehidupan ini baik bagiku menurutmu, perpanjang usiaku. Seandainya kematian lebih baik bagiku, aku rela engkau wafatkan. Nah, itu membuat kita menjadi apapun yang Allah takdirkan, apakah kita sembuh ataukah kita wafat dengan penyakit itu, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut kita usahakan. Tetapi tetap optimis akan sembuh itu harus lebih besar, ya, bagaimanapun keadaannya. Ya. Mau nambahkan Ustaz, beramal sembunyi-sembunyi baik, beramal terang-terangan juga baik. Yang nggak baik, nggak pernah beramal baik, tapi komentarin orang beramal. Ya, itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan, jadi tidak perlu saya tanggapi. Ustaz, saudara saya laki-laki berpuasa selama 40 hari berturut-turut karena ingin peroleh kebaikan tertentu. Itu alasan dia. Gimana, apa boleh itu? Sementara setahu saya tidak ada dalil untuk itu. Ya, kalau puasa dengan jumlah
hari tertentu, kemudian meyakini bahwa puasa dengan jumlah hari tertentu itu punya keutamaan tertentu, maka keutamaan tertentu, jumlah hari tertentu ini kan masalah gaib. Sesuatu yang gaib tidak bisa kita ketahui kecuali berdasarkan syariat, dalil dari Al-Quran maupun hadis. Maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi harus berlandaskan dalil. Tetapi kalau misalnya dia berpuasa, ya, tidak menentukan hari tertentu, bilangan tertentu. Saya berpuasa, pokoknya saya berpuasa, ya, sesuai dengan tuntunan Islam, ya, makan sahur, ya, tidak makan, tidak minum setelah subuh, sejak subuh sampai maghrib, lalu berbuka maghrib, ya, normal, puasa normal, dan punya keinginan agar dia mendapatkan kebaikan dari Allah, maka boleh, ya, boleh saja, ya, puasanya misalnya puasa mutlak, ya, puasa apa itu? Pokoknya saya berpuasa, boleh. Apalagi kalau bertepatan dengan hari Senin, ya, itu berarti puasa Senin, Kamis misalnya, atau puasa pertengahan bulan, itu yang jelas ada tuntunannya. Tetapi misalnya dia ingin berpuasa di hari Selasa, tapi tidak mengkhususkan hari Selasa, memang ingin puasa saja di hari Selasa itu, puasa mutlak, boleh saja. Ya, saya ingin berpuasa, ya, secara mutlak, ya, ya, dengan niat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada saya, boleh saja. Ya. Tapi dengan bilangan tertentu, keyakinan ada keutamaan tertentu, itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan dilakukan. Ya. Minta penjelasan kaitan antara ikhlas dan produktivitas dan kualitas, baik itu ibadah ritual atau non ritual, seperti bekerja, bersekolah. Justru kalau kita ikhlas dan keikhlasan kita benar, itu akan memicu motivasi untuk beramal dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau seorang mukmin betul, ya, pandangannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia beriman dengan keagungan Allah, maka cukuplah ketika Allah melihat amalnya, dia akan beramal dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak dilihat oleh bosnya, oleh atasannya. Ya, tetapi karena lemah keikhlasan kita, ihsan kita, an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya, kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita, ya, seolah-olah kita melihat Allah, ya. Dan kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah fa innahu yarak, Allah pasti melihat dan memantau kita. Lemah keyakinan kita terhadap masalah ini, maka biasanya kalau nggak dimonitor oleh atasan, oleh bos, kita kurang rajin, ya, kurang rajin. Nah, ini jadi ikhlas, ya, baik dalam bersekolah, bekerja, dalam hal apa saja, kalau benar, ya, ruh atau spirit, jiwa, ya, menghadirkan, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan ihdharun niyah, ya, dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah, bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, dan kita yakin dengan balasan dari Allah di hari akhirat nanti, maka pasti kita akan bekerja, bersekolah, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apakah benar jika kita punya hutang, kita tidak dibolehkan bersedekah sampai hutangnya lunas? Ya, jadi bersedekah ketika kita punya hutang ada dua, ya, kondisinya. Pertama, hutangnya jatuh tempo atau tidak, atau penghasilan kita yang biasanya, ya, kita keluarkan, apakah bisa menjamin kalau kita bersedekah tidak menunda pembayaran hutang yang jatuh tempo, misalnya rutin setiap bulan harus kita bayar berapa, ya, deadline-nya, ya.
sudah saat datang, apakah mengganggu itu atau tidak dengan sedekah kita? Kalau tidak mengganggu boleh saja, silakan bersedekah meskipun hutang kita belum lunas. Selama hutang itu memang misalnya dicicil bulanan, ya, hutang 1 juta setiap bulan misalnya kita bayar 100.000. Bulan ini saya belum bayar 100.000, mungkin bayarnya tanggal 5 misalnya. Sekarang tanggal 1, tapi uang saya ada 500.000 nih, gitu. Maka saya sedekah 100.000 tanggal 1, ya boleh. Meskipun hutang saya belum lunas karena masih cicilan. Tapi untuk 100.000 bulan ini jadwalnya saya sudah ada. Boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi menjadi tidak boleh kalau dengan bersedekah yang merupakan sunnah menyebabkan kita tidak bisa membayar hutang yang wajib. Baik yang bulanan atau yang sudah jatuh tempo harus dilunasi. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi harus dirinci dulu situasi hutang dan sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membaca Al-Ma'thurah sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Ya boleh saja. Ya, jadi membaca zikir pagi dan petang sambil misalnya nyapu, ya, sambil ngepel gitu ya. Silahkan, boleh. Ya, ini bagian dari kita berzikir dalam setiap keadaan. Selama kita tidak di lingkungan atau di tempat yang dilarang kita zikir, yang mengucapkan lafaz Allah. Misalnya di kamar mandi sambil bersihin WC, ya, subhanallah, alhamdulillah, jangan. Ya. Tapi kalau nyapu lantai rumah, ya, ruang tamu atau halaman sambil membaca surat, luar biasa, bagus. Ya. Ini bagian dari mengamalkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Juga dalam setiap keadaan. Ya. Kalau lagi banyak orang, ya nggak usah keras-keras, nanti mengganggu. Ya. Cukup dengan menggerakkan alat ucap, ya, kita mendengar sendiri. Silakan, boleh. Apa indikasi pribadi yang ikhlas? Ini terakhir mungkin ya. Sudah 9:25. Apa indikasi pribadi yang ikhlas? Apabila kita telah melakukan kebaikan dengan berusaha ikhlas, tetapi di akhir amalan kita mendapat balasan dari seseorang yang menerima kebaikan kita. Apa bisa merusak atau mengganggu keikhlasan kita? Insya Allah tidak. Itu bagian dari bonus yang Allah berikan kepada kita. Selama kemudian, jangan sampai ya, setelah dapat itu kebaikan, besok-besok kita beramal ngarepin. Nah, kalau besok kemudian, ya, selanjutnya kita lalu beramal kebaikan, mengharapkan bonusnya itu, lupa dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu bonus itu menjadi tujuan, maka dia merusak berarti. Merusak yang akan datang. Kalau yang lalu insya Allah sudah beres, ya, ikhlas, diterima oleh Allah. Tapi bisa jadi bonus kebaikan ini, kalau kita tidak terus menata hati kita, menjaga keikhlasan, bisa jadi kemudian mengubah motif kita yang tadinya tidak mengharapkan balasan, jadi mengharapkan balasan. Makanya jangan sering-sering ya kalau kita ngasih terima kasih berlebihan kepada orang, karena bisa jadi kita maksudnya baik, ya, berterima kasih, tapi kita bisa jadi merusak keikhlasan orang tersebut tanpa kita sadari, ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun bukan salah kita, ya, salah orang tersebut, cuma kita juga berusaha untuk membantu dia terus menjaga keikhlasannya, ya. Jadi doakan dia supaya tetap ikhlas, ya. Dan kita kalau diberi balasan seperti mungkin hadiah atau apa, ya, kita kembalikan kepada Allah, ya. Kita katakan jazakumullahu khairan sambil di dalam hati kita tetap berdoa, ya Allah, jagalah keikhlasan saya, tetaplah hanya Engkau dan apa yang ada di sisimu yang saya harapkan, ya, bukan bonus atau apapun. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir sudah cukup, ya. Sekarang sudah 9:27, dari jam 8 kita memulai, ya, 1,5 jam pertemuan ini.
terakhir sampai saat ini masih ada 57 orang yang bertahan. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, memberkahi pertemuan ini dan mengampuni segala kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan sayangi, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami saat mendidik kami di waktu kecil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, yang mengantarkan iman kepadamu di dalam hati kami, yang menyebabkan kami beriman, menjadi sebab kami beriman kepadamu. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian dan dendam terhadap sesama mukmin. Allahumma adfa'anna warfa'anna al-waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, angkatlah wabah, bencana, riba, zina, dan berbagai fitnah, baik yang lahir maupun yang batin, dari diri kami dan dari negeri kami Indonesia, dan dari negeri kaum muslimin dan seluruh dunia ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami dari berbagai penyakit yang berbahaya dan penyakit yang mematikan ya Allah. Ya Allah, jika Engkau takdirkan, Engkau wafatkan kami karena musibah atau karena wabah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kami syuhada yang Engkau terima amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam Ahad yang akan datang untuk melanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin. Saya mohon pamit. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.